Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Santeletang, kelas 2B dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Sanitasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit tetanus. Penyakit tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani yang menghasilkan neonatoksin. Penyakit ini tidak menyebar dari orang ke orang, tetapi melalui kotoran yang masuk ke dalam luka dalam. Penyakit ini ditandai dengan peningkatan kekakuan umum dan kejang-kejang otot rangka. Faktor resiko penyakit tetanus. Yang pertama, orang yang tidak menjalani infeksi tetanus dengan lengkap. Yang kedua, sistem imun yang lemah. Yang ketiga, benda asing yang menyebabkan luka. Yang keempat, luka yang tidak dibersihkan sehingga bisa menyebabkan masuknya spora tetanus ke dalam tubuh. Penyebab penyakit tetanus. Tetanus timbul akibat dari serangan bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini biasanya hidup di tanah debu, tanah kotoran hewan, dan manusia. Bakteri biasa masuk ke dalam tubuh melalui luka dan tumbuh lebih cepat di area yang kekurangan oksigen. Jadi, semakin dalam dan semakin sempit lukanya, akan semakin sedikit oksigen yang berada di sekitarnya, dan kemungkinan terjadi tetanus semakin besar. Gejala tetanus. Yang pertama, kaku pada bagian tubuh tertentu seperti pada rongga dan perut hingga susah duduk. Yang kedua, gejala kejang. Yang ketiga, denyut nadi yang terlalu cepat. Yang keempat, susah menelan makanan dan minuman. Yang kelima, laju napas yang terlalu cepat. Yang keenam, peningkatan atau penurunan tekanan darah. Yang ketujuh, penurunan kesadaran. Proses penularan penyakit tetanus. Luka yang terjadi karena tusukan paku, besi, kaleng, bekas yang kotor cenderung tertutup dan menyebabkan keadaan kotoran anaerob di dalam luka merupakan media yang sangat baik bagi kuman atau bakteri Clostridium tetani. Cara penyebarannya toksin oleh kuman terjadi dalam dua cara, yaitu yang pertama, absorpsi melalui ujung saraf motorik dan melalui susunan limpatik dan ikut aliran darah arteri. Setelah terjadi toksin, terjadi perubahan serangan, akan timbul gejala-gejala atau kejang tetani yang khas. Komplikasi tetanus. Komplikasi yang terjadi pada penderita tetanus adalah masalah pernafasan dan pita suara, cedera tulang hingga keluar dari posisi normal, gangguan saraf, infeksi pada paru, patah tulang akibat kejang, dan terjadi kematian. Pengobatan pada penyakit tetanus. Penderita diberi minum yang banyak, membersihkan luka, dikompres dengan air dingin, berikan obat anti tetanus, secepatnya dibawa ke dokter atau rumah sakit bila penderita tampak gelisah, ujung kaki dan tangan berkeringat. Pencegahan tetap terhadap penyakit tetanus. Yang pertama, imunisasi secara rutin. Vaksinasi tetanus membuat antibodi tubuh melawan tetanus seperti vaksinasi DPT pada anak diberi sebanyak 5 kali. 3 dosis awal diberikan saat usia 2-4 bulan, lalu dilanjutkan dengan pemberian vaksin ulang atau booster 18 bulan sampai 5 tahun. Vaksin DT diberikan untuk anak di bawah 7 tahun, dosis dewasa. Vaksin TD lanjut dan diberikan sebagai dosis ke-6 dan 7 untuk sebelumnya yang sudah rutin
mendapatkan vaksin DPT berikan pada usia 10-12 tahun dan usia 18 tahun. Dan pada orang dewasa yang belum pernah mendapatkan vaksin. Yang kedua, penanganan luka segera bersihkan dan berikan cairan anti tetanus untuk menghindari infeksi. Baik, selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Sekian penjelasan singkat tentang penyakit tetanus yang terjadi di kehidupan masyarakat. Terima kasih.